ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Muslimat Muhajirin, Ketua DKM Andi Herlangga, seluruh para sesepuh, seluruh para tokoh masyarakat. Mohon maaf tidak disebut nama satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim. Seluruh jamaah dari Mushola Al-Muhajirin dan tamu kita, saudara kita dari Mushola Al-Masturiah, juga dari An-Nur Ustaz Ikhwan. Alhamdulillah, semoga kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, Allah tambah keberkahan hidup kita, dan telah mewafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini kembali Allah ringankan kaki kita, Allah lapangkan hati kita, bersama-sama duduk di tempat yang sangat mulia, majelis ilmu yang oleh Rasulullah disebut sebagai taman surga. Dan syukur alhamdulillah saat ini 98 hari menuju bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Senang gak buku ketemu Ramadan? Pak, senang gak? Orang mukmin harus senang. Orang mukmin harus senang, pengen berharap bisa ketemu bulan suci. Jadi 98 hari lagi kita ketemu Ramadan. Insyaallah panjang umur sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ustaz tahu memang saya hitungin Pak. Saya hitungin saking senangnya saya pengen bulan ketemu bulan Ramadan itu saya hitungin Pak. Ini tanggal berapa ya Ramadan berapa lagi saya hitungin. Beda dari ibu yang dihitung bulan Ramadan adalah barang kapan. Yang penting Ramadan kalau barang. Yang penting Ramadan Pak. Asal Ramadan ketemu selesai ya pasti lebaran. Jadi gak mungkin lebaran tanpa Ramadan, gitu ya. Semoga panjang umur untuk Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Mukhtarul Hadis. Terakhir kita sampai pada hadis 369. Kita sudah baca sedikit ya waktu itu. Nah, kita ulang sedikit Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna min akhlaqil mu'min, sesungguhnya beberapa akhlak, bagian dari akhlak orang mukmin. Kita semua ini mukmin, maka seharusnya kita memiliki akhlak ini Pak. Apa itu? Yang pertama, kuwatan fi dinin. Orang mukmin harus kuat dalam urusan agama. Jangan sampai agama ini kita jual dengan harga sembako. Gara-gara sembako kita rela tidak sholat, antri sembako sampai tidak sholat. Itu namanya menjual agama. Gara-gara pekerjaan rela tidak
tidak sholat. Itu namanya menjual agama, Pak. Apalagi sampai benar-benar gak sholat, gak jumatan karena sebuah pekerjaan atau jabatan. Orang seperti itu berarti gak kuat dalam beragama. Mukmin model begitu, maka status kemukminannya hilang, menjadi munafik, Pak. Orang yang gampang meninggalkan urusan agamanya demi urusan dunia, namanya bukan mukmin lagi, tapi munafik. Kalau sudah munafik, ancamannya berat. Innal munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya orang munafik dan orang kafir akan kumpul bareng di neraka Jahannam. Dalam ayat yang lain, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik akan berada di neraka api neraka paling bawah. Makanya kita berdoa, Allahumma sabbis imanana. Kita berdoa, ya Allah, teguhkan iman kami, teguhkan keimanan kami, biar kita kuat menjalankan perintah Allah, kuat meninggalkan larangan Allah. Itulah mukmin yang bagus. Kadang-kadang mukmin lebih takut telat masuk kantor daripada telat subuh kesiangan. Subuh kesiangan gak ada takut-takutnya, tapi masuk kantor telat kesiangan takut. Ada orang mukmin begitu? Berangkat pagi, bangun pagi, berangkat pagi, ngejar biar nyampe tujuan, sampai meninggalin sholat subuh. Padahal udah bangun pagi. Yang kedua, wahazma fi'limin. Orang mukmin harus teguh di dalam lin itu apa? Kelembutan. Orang mukmin gak boleh kasar. Orang mukmin gak boleh keras. Orang mukmin teguh, tegas, tapi tetap dalam kelembutan. Orang mukmin kok kasar, malah salah, gak sesuai yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah itu menjadi kita selalu bersifat lemah lembut, bahkan terhadap musuh sekalipun. Bahkan kepada musuh, Rasulullah gak pernah kasar, teguh, tegas, tapi tetap dalam kelembutan. Rasulullah pernah sekali-kalinya kasar, tapi gak sekasar yang kita bayangkan. Rasulullah langsung mendapatkan teguran dari Allah. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Dengan rahmat Allah linta lahum, kamu berbuat lembutlah wahai Muhammad lahum kepada mereka semua, yaitu kafir Quraisy itu. Walaupun kafir, seandainya kamu keras wahai Muhammad, lakfak dulu min hawlik, justru mereka akan kabur meninggalkan kamu. Tidak ada yang mau masuk Islam. Kenapa? Keras, kasar. Maka Rasulullah teguh, tegas, tapi tetap dalam kelembutan. Nanti nggak orang mukmin yang kasar ada nggak? Orang mukmin keras ada? Pasti orang-orang itu menjauh. Gak enak. Baru duduk hawanya udah panas, udah emosi aja. Sama Bapak sebagai suami di dalam rumah tangga, kalau suaminya keras, saya jamin anak-anaknya akan keras. Saya nggak. Kalau bapak ibunya keras, kasar, anak-anaknya akan tumbuh jadi anak yang kasar dan keras. Tapi kalau bapak ibunya lemah lembut, anak-anaknya pasti lemah lembut. Itu aja kadang-kadang gagal Bapak, gara-gara pergaulan dengan teman. Nah, makanya mukmin harus teguh, tegas di dalam kelembutan. Yang ketiga, wal imanan fi yakin. Ini sudah kita bahas, saya mulai sedikit. Harus mengimani di dalam keyakinannya. Saya yakin Tuhan yang benar disembah cuma satu. Ya udah diimani. Siapa itu? Allah Jalla Jalaluhu. Udah jangan sampai goyah. Udah yakin, udah iman,
yang yakin, jangan sampai goyah. Jangankan goyah, geser pun enggak. Makanya iman itu sangat penting. Punya harta banyak, senang, tapi nggak ada jaminan nyelamatin kita besok di akhirat. Punya jabatan tinggi, senang. Punya duit banyak, senang nggak Bu? Tapi nggak bisa menjamin pasti selamat di akhirat. Beda dengan iman. Kalau kita punya iman, pasti di akhirat kita selamat. Kalau nggak selamat, masuk surganya Allah. Amin ya Rabbal. Makanya kita sering berdoa, ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan iman. Itu penting. Makanya iman nanti yakini. Nah, sekarang lanjutannya ya. Berapa ya? Keempat. Yang keempat, akhlak orang mukmin itu wahirson fi ilmi. Wahirson harus rakus. Rakus dalam apa? Fi ilmi, dalam urusan ilmu. Orang mukmin harus rakus, Pak. Ngaji di Madinah, ngaji di Mas Surya, ngaji di Mesir, Haram, ngaji. Ada pengajar, ngaji terus. Begitulah seharusnya orang mukmin, rakus dalam urusan ilmu. Jangan mencukupkan diri. Saya kan jamaah muhajirin, ngapain ke sono-sono? Salah itu. Boleh nggak jamaah muhajirin ngaji ke Mas Surya? Boleh nggak ngaji ke aja? Oh, yang rakus. Kalau udah urusan ilmu, selain ilmu jangan rakus. Bapak kalau rakus dalam ilmu malah kelihatan indah, tembur mata. Tapi kalau rakus selain ilmu, Bapak akan dihinakan. Rakus urusan makan umpamanya, lagi kondangan makan prasmanan. Dari baskom pertama sampai terakhir sendokin semua. Pertama nasi, habis nasi apa? Ada sayur, ada kentang, ada daging, apa lagi Pak? Ikan. Panjang ikan. Terakhir ada campur Pak, dicampur jadi satu. Jangan urusan makan jangan rakus. Urusan minum jangan rakus. Urusan pekerjaan, urusan jabatan, udah jangan rakus, malah hinakan. Tapi kalau urusan ilmu silakan rakus. Ngaji terus kerjaan, itu bagus. Berbeda kalau sebaliknya orang mukmin kok nggak doyan ngaji, itu bukan ciri khas orang mukmin. Orang mukmin sebab kenapa? Salah satu cara merawat keimanan adalah ngaji. Walaupun orang itu iman dari lahir, tapi kalau dia nggak ngaji, imannya lama-lama terkikis, bahkan bisa tercabut dari hatinya. Berbeda, walaupun dia mu'alaf ibarat kata, tapi dia rajin ngaji, imannya makin tumbuh, makin kuat, makin kuat, makin kuat. Maka cara merawat iman adalah rajin ngaji. Makanya jangan heran Pak, ada bocah iman dari lahir, Islam dari lahir, sholat nggak mau, ada, puasa nggak mau, ada. Jangankan bocah yang tua aja ada, ya, yang tua aja masih ada. Kenapa begitu? Padahal dia iman dari lahir, karena dia nggak mau ngaji, imannya terkikis. Beda dengan orang yang senang ngaji, kayak ibu-ibu nih, kayak bapak-bapak rajin ngaji, imannya pasti tambah kuat. Ini yang harusnya kita lakukan. Hirson fi ilmin, rakus dalam urusan ilmu. Itu apa? Yang berikutnya, wasyafaqatan fi miqatin. Wasyafaqatan, sayang, penuh sayang, fi miqatin, di dalam cinta, di dalam cinta. Adakah orang cinta tapi gak sayang? Jadi yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah, kalau memang kamu mukmin, harus sayang fi miqatin dalam urusan cinta. Makanya salah kalau ada tiba-tiba seorang
Ditanya kenapa nabok tabok? Saya menaboknya dalam rangka cinta. Bohong Pak. Cinta nggak mungkin nabok. Jelas. Salah kalau ada seorang suami tiba-tiba nampar istrinya. Ditanya kenapa istrimu kamu tampar? Saya menamparnya dalam rangka mendidik cinta. Cinta nggak boleh nggak bisa nampar. Harusnya cinta itu dengan syafaq, kelembutan, kasih sayang. Begitu Pak. Saya teringat Pak, waktu saya mondok di sana, Mbah Mun, Mbah Maimun Jubair itu kiai saya salah satunya menjelaskan begini, Cong itu tong. Kalau orang Betawi nyebutnya tong, kalau di Jawa Timur Cong, besok kalau kamu punya kesempatan ngajar, jangan punya niat bikin pinter anak, jangan punya niat bikin pinter santri, jangan. Tapi niatlah ngajar, didik, udah itu aja. Ketika saya mendengar nasihat itu, saya merasa muskil. Muskil itu dalam bahasa santri susah terima. Oh begitu sih, merasa keberatan. Tapi seiring waktu ketika saya sudah mulai ngajar, baru berasa oh ternyata benar kata Mbah Mun. Kita sebagai guru jangan punya niat bikin pinter anak. Nanti yang ada emosi buruk Pak. Dimana ada emosi itu anak diajarin berkali-kali, nggak paham-paham, dinasihatin, melanggar dulu, emosi kan? Pasti emosi. Sebab kenapa? Kita niat biar anak itu pinter. Coba kalau kita niat yang penting saya ngajar, udah diajarin, anak kok nggak paham-paham, ya udah biarin aja. Memang Allah belum ngasih paham. Di sini kita paham, ranah kita sebagai manusia ngajar. Adapun itu bocah paham atau enggak, itu urusan Allah. Dengan begitu kita ngajar nggak pernah emosi Pak. Bocah nggak paham, ya sudah besok diulang lagi. Begitu Pak. Dan Bapak ngajarin anaknya nggak paham, Bu, ngajarin anak baca nggak paham, itu ibunya bisa emosi Pak. Bisa dijewer itu bocah. Bocah diajarin nggak paham, emosi. Padahal paham atau tidak itu bukan urusan kita, itu ranahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah artinya di sini Pak, syafaqah. Kalau memang cinta harus ada kelembutan. Cinta sama anak, cinta sama santri nggak boleh jalan. Paling saya tegur sekali, ya. Nggak pernah namanya main tangan itu, jangan boleh. Nggak boleh, itu bukan hak orang tua. Yang berikutnya untuk sendiri Pak ya. Wahilman fi ilmin, wahilman fi ilmin, walas asih di dalam menyampaikan ilmu. Walas asih dalam menyampaikan ilmu. Artinya apa? Kalau nasihatin orang lain, nasihatin dengan walas asih sesuai kemampuannya, sesuai dengan levelnya. Tapi kalau nasihatin diri sendiri harus keras, jangan lembut. Jadi kalau nasihatin diri sendiri jangan lembut. Tapi kalau nasihatin orang lain, yang ilman, walas asih. Saya bilang contoh begini Pak, Qurannya dibaca ya siap Ustaz, gitu ya. Besok saya taruh dia dibaca, belum. Saya jawabannya ya enak, ya sudah besok dibaca. Kamu bisa kaplokin, bilang dia ternyata nggak dibaca, ya nggak bisa begitu. Harus walas asih. Salah satu walas asih, guru itu harus menjadi guru lahir batin. Menyampaikan ilmu harus lahir batin. Dalam arti apa? Enggak sekedar mentransfer ilmu, tapi juga didoakan. Ketika saya menyampaikan suatu ilmu, dalam hati saya mendoakan semoga Bapak Ibu semuanya sehat, bisa mengamalkan ilmu. Harus begitu Pak. Kalau seorang alim, orang yang berilmu tidak punya sifat walas asih, bahaya Pak. Bahayanya apa? Dia akan jadi orang paling kejam.
Kenapa bisa begitu? Karena dia punya ilmunya. Orang yang melakukan pekerjaan kejam itu karena dia tahu ilmunya. Orang yang korupsi kecil atau besar tergantung ilmunya. Makin tinggi ilmunya, korupsinya makin banyak. Betul nggak? Betul nggak? Kalau nggak pinter, ya nggak bisa korupsi sampai miliaran triliunan, nggak bisa. Paling ya receh 100.000, 200. Tapi kalau pinter ilmunya, tapi nggak ada welas asihnya, kejar, ya rampok uang negara sampai ratusan triliun. Ada? Pinter nggak orangnya? Pinter tapi kejar. Makanya orang yang berilmu harus bersifat ilmu, welas asih. Jangan galak, jangan kasar, jangan kejar. Ini akhlak yang disampaikan Rasulullah. Yang berikutnya, wakos dan fi ginan. Orang mukmin akhlaknya kosdan fi ginan. Kosdan itu apa? Kosdan itu artinya bijak. Fi gina di dalam kekayaannya. Ketika Allah meluaskan rezeki kita, melebihkan rezeki kita, ingat kita bersifat kosdan. Kosdan apa? Bijak. Bijak artinya apa? Bisa membelanjakan hartanya sesuai dengan perintah Allah. Jadi jangan dimakan sendiri, jangan pelit, begitu Pak. Harusnya teorinya, kalau orang itu bijak Pak, makin kaya dia akan makin dermawan. Itu kalau bijak. Tapi kalau mukminnya nggak bijak, makin kaya makin pelit. Ada orang begitu? Ada nggak? Banyak. Biasanya Pak, dia kaya kok pelit. Biasanya dia waktu miskinnya pelit. Orang kalau waktu miskinnya pelit, dia besok dia jadi orang kaya tambah pelit. Kenapa? Ada dendam di dalam dirinya. Saya dulu waktu miskin gak pernah dibagi sama dia. Awas kalau gua kaya, nggak ada dendam Pak. Gua gak bakal mau bagi. Makin pelit Pak. Beda dia waktu dia miskin, kok dia bijak, maka dia besok kaya akan bijak, semakin dermawan. Makanya orang mukmin akhlaknya seperti itu. Makin kaya, makin bijak, makin dermawan. Dan ini salah satu cara Pak, biar kekayaan kita awet. Pengen awet apa enggak? Kalau Bapak pengen kekayaannya awet, jadilah orang yang dermawan. Apa sih bedanya dermawan dengan tidak dermawan? Bedanya tipis Pak. Dermawan itu mau berbagi, nggak nunggu diminta, itu dermawan. Jelas Pak? Saya minta Pak bagi rokok, terus Bapak kasih, Bapak bukan dermawan. Biasa dermawan. Dia bagi karena diminta. Dermawan itu nggak usah diminta, bagi. Nah, itu namanya saya baru duduk, rokok datang 2 bungkus. Itu namanya udah nggak rokok, nggak beli rokok katanya. Itu pelitnya betul Pak. Rokok enggak, bagi rokok juga. Nah, itu double pelit. Ya kayak betul. Nggak, itu bercanda yang itu Pak. Tapi benar. Jadi begitu Pak, bedanya dermawan dengan tidak. Gitu. Kalau kita bagi karena diminta, biasa itu Pak. Biasa. Kalau Bapak diminta nggak bagi, pelit. Bapak bagi karena diminta, biasa itu. Levelnya belum dermawan. Tapi kalau Bapak berbagi tanpa menunggu diminta, itu baru luar biasa. Ada orang begitu? Banyak apa orang? Ya dia jelaskan sendiri lah. Saya ini dermawan atau enggak? Yang berikutnya, watajammulan fi faqatin. Watajammulan dan bersikap indah
Indah itu cantik, indah, enak, elegan, itu tajam bulan. Fi faqatin, dalam keadaan fakir. Ketika kita dalam keadaan lagi di bawah, lagi jatuh, lagi di bawah, kita tetap tajam bulan. Tajam sikapnya tetap elegan. Bukan kalau lagi miskin, kerja terus kita ketemu teman bagi duit dong, enggak begitu. Dia tetap tenang. Walaupun duit gak punya, tetap gak cuma tetap masuk pakai sabuk, Pak. Nah, tetap elegan. Ya, baju masuk pakai sabuk, pakai dompet tetap, walaupun dompetnya tetap elegan. Gitu Pak. Itu namanya tajam. Harus begitu Pak. Jangan nunjukin miskinnya dan ketemu teman orang begitu. Kopi enak tuh, aduh kok jadi lemes begitu sih. Jangan. Walaupun kita lagi gak ada, bener-bener gak ada, udah tenang. Dibagi, ya udah dimakan. Kalau gak dibagi udah tenang. Jangan lemes. Tetap penampilan rapi. Jangan tuh ngeliatin miskinnya, biar dikasihan orang. Jangan, gak boleh. Itu bukan akhlak mukmin. Al-mu'min tajam mulan fi faqat, tetap elegan. Punya duit tapi nggak kelihatan. Itu Bapak. Rapi, tetap terlente. Jangan lupa sendal tetap di semir gitu. Ya, walaupun dari pagi belum sarapan, bocongan ini tenang, elegan gitu Pak. Gitu Pak. Walaupun rokok dihisap 2 kali. Ya. Awal-awal masuk ke sini Pak, 2004 saya yang namanya pelakuan sendirian, gak ada yang kenal saya, apalagi kok mikir kok bagi rokok enggak ada. Itu saya rokok sebatang di satu bisa saya isep pagi, isep mati kita siang, nah lagi begitu Pak. Tapi orang gak ada yang tahu, orang gak ada yang tahu, jadi kita tetap elegan. Nah itulah akhlak mukmin, jangan terus kelihatan menes. Itu malah bukan akhlak mukmin. Yang berikutnya, yang keberapa nih? Nanti 8. Wa taharrujan antuma'in. Nah, wa taharrujan. Akhlak berikutnya taharrujan, itu mengeluarkan diri, menghindarkan diri. Antuma'in, dari tomak. Tomak itu apa? Berharap kepada manusia. Hindari Pak. Gak usah makan. Nanti kita perundangan di sana dan makan sekalian. Pernah begitu ya Bu? Emang begitu. Itu namanya tomak. Itu namanya tomak. Tentang-tentang ada undangan 2. Udah gak usah masak mah. Kita rapel makan di sono sama di sono. Itu namanya tomak. Orang kalau sudah terlanjur tomak mesti rakus. Orang kalau berharap sama manusia mesti dia rakus. Ayo belum makan. Begitu makan lu tak bisa, dia nungguin. Maka jangan tomak. Yang kedua, orang kalau tomak pasti lebih sering kecewa. Bapak berharap sama orang akan lebih kecewa, sering kecewa. Jadi kalau mau berharap jangan ke manusia, tapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang kecewa gara-gara berharap sama orang. Harapannya nanti dapat begini, ternyata ngomong doang. Ya, kemarin saya habis nyari atin tanah di Jalan Mukhtar. Alhamdulillah laku. Kata informannya, ya, yang ke rumah saya, alhamdulillah Pak Ustaz sudah laku. Berapa? 6M. Alhamdulillah. Terus saya tanya kan, terus janji dia yang 2,5% gimana? Sudah saya tanyain Pak Ustaz. Jawabannya tenang aja, tenang. Udah 3 minggu tenang dulu Pak. Coba Bapak itu 2,5% ambilnya berapa duit?
banyak kaki. Berapa Pak Yuda? Yang biasanya itu. Selamat, tapi ya. Udah itu sendiri ya. Akhirnya kita kecewa Pak. Kenapa? Karena berharap sama orang. Untungnya saya tidak terlalu berharap. Kenapa? Karena saya sudah sering digituin orang. Tenang Pak Ustaz, pokoknya buat Pak Ustaz kan 2,5%. Tenang Pak Kiai, tenang. Pokoknya saya nggak akan kemana-mana. Ya benar nggak kemana-mana. Gitu. Pokoknya kalau 2,5% namanya di atas 100 juta lah pokoknya. Berapa? Atau 50? Duit semua itu. Gitu Pak. Jadi banyak kecewanya Pak kalau berharap kepada Allah. Makanya orang mukmin jangan tolong. Maka kalau ada orang yang nanti saya hati, nanti begini, udah nggak usah banyak ngomong lah. Saya gituin Pak. Daripada kayak masih amin surga, habis itu ternyata dada gitu kan, nggak mau lagi lah. Itu kalau saya kira-kira gua santet tuh. Masya Allah, sakit dibohongin itu, sakit ya Pak? Sakit. Makanya jangan tolong, walaupun diiming-imingin begitu loh, nggak usah dimasukkan ke hati, pasti kecewa. Makanya orang mukmin jangan tolong. Kemana-mana, termasuk saya, kemana-mana saya bawa rokok. Ini tas saya penuh rokok ini. Kenapa? Karena saya udah mau tomak sama DKM Alhamdulillah. Kalau saya tomak, kenapa tak dibagi rokok? Iya kalau dibagi. Kalau enggak, kan asem mulut kita. Mulut DKM nggak kayak rokok, alhamdulillah. Maka saya kalau ngaji, kemana-mana saya bawa rokok. Tujuannya apa? Menghilangkan sikap tomak. Tapi bagi jamaah, iya bagi jamaahnya isuknya sebatang-sebatang. Yaitu cara menjaga biar tidak tomak. Tuh, namanya nggak boleh tomak. Yang berikutnya, wakasban fi halalin. Akhlak orang mukmin wakasban, bekerja keras, rajin fi halalin untuk mendapatkan rezeki yang halal. Orang mukmin nggak boleh pemalas, harus kerja. Orang mukmin malas, kerjaan milih-milih, anggap panas, saya nggak mau panas dulu. Emang kamu siapa kerja nggak mau panas? Jangan begitu. Orang mukmin itu harus yang kuat, yang semangat, yang gigih, ibadah ya semangat, kerja juga semangat, dengan catatan mencari yang halal. Jangan kayak orang Solo ngomong begini, jangan nyari yang halal Ustaz, sekarang nyari yang haram aja susah. Itu kalimat yang menyesatkan Pak. Siapa bilang susah? Kalau Bapak serius berdoa kepada Allah, Allah pertemukan kerjaan yang halal, rezeki yang halal. Pak Bu, pengumuman, jangan sampai ada barang haram yang masuk dalam tubuh kita. Pastikan semua halal dan thayyibah. Begitu ada yang masuk dalam haram, ibadah kita tidak ada nilainya di hadapan Allah selama 40 hari. Doa kita tidak didengar oleh Allah selama 40 hari. Ya, jadi proses penyucian dari haram itu butuh 40 hari. Nah 40 hari belum sampai 40 hari pemasukan haram lagi, yang gak bersih-bersih badan kita. Kalau tidak kita, maka pastikan halal dan thayyibah. Terus pastikan yang kita berikan kepada anak-anak kita, istri kita itu halal. Begitu yang kita berikan kepada anak haram, kepada istri juga makanan haram, maka anak istri akan memusuhi bapak. Anak istri akan berubah menjadi anak istri yang galak, yang nakal, yang keras, bahkan menjadi musuh
dulu makanannya bagaimana. Pak, benar udah halal semua atau ada yang halal? Dikoreksi. Sebab makanan itu akan membentuk menjadi kepribadian, menjadi darah, menjadi daging, membentuk karakter seseorang. Kalau yang dimakan barang halal, karakternya bagus. Kalau yang dimakan barang haram, karakternya jelek, adatnya jelek. Ada anak muda begitu? Ada nggak anak adatnya jelek? Sampai orang tuanya aja bergetar, ya Allah Ustaz, kalau bisa gua masukin lagi di bocah. Saking keselnya. Nah, kalau udah begitu, cek dulu makanannya. Sudah benar-benar halal atau ada kesalahan. Begitu Pak. Maka cari yang halal. Biarin halal, yang penting banyak. Biarin banyak, yang penting haram boleh dibawa-bawa. Gitu Pak. Yang berikutnya, wabirran fi istiqomah. Wabirran, akhlak orang mukmin birran, selalu melakukan kebaikan. Fi istiqomah, di dalam keistiqomahan. Artinya apa? Orang mukmin harus selalu istiqomah di dalam kebaikan. Orang mukmin harus berbuat baik dan istiqomah. Dua-duanya benar. Berbuat baik itu gampang Pak, kalau sekali dua kali. Betul. Yang berat itu apa? Istiqomah. Yang ringan itu apa? Istirahat. Yang bikin rusuh itu apa? Istighfar. Paham gak Pak? Benar ya? Yang berat itu apa? Istiqomah. Yang ringan? Istirahat. Yang bikin rusuh? Istrinya dua. Berat Pak. Maka wabirran fi istiqomah, berbuat baik di dalam keistiqomahan. Kalau cuma sekali dua kali semua orang bisa. Kamu sholat sekali dua kali semua orang bisa. Jamaah sholat sekali dua kali semua orang bisa. Yang berada di istiqomah. Dan orang mukmin harus bisa bersikap istiqomah di dalam kebaikan. Begitu Pak. Dan itu butuh keberanian, butuh kekuatan Pak. Karena nanti ada pertarungan batin di situ Pak. Tadinya rajin ngaji, tiba-tiba ada tawaran kerjaan, akhirnya menyita waktu ngajinya demi bekerja. Itu pertarungan batin Pak. Mau milih pekerjaan atau ngaji, begitu nanti. Nah, dan itu butuh keberanian, butuh kekuatan. Kalau enggak, biasanya jebol. Nah, istiqomah itu enggak 3 tahun, 5 tahun, enggak. Istiqomah itu sampai mati. Itu namanya istiqomah. Jadi kalau ada orang ngomong, saya udah istiqomah, tahajud, berapa hari? Sebulan kan belum istiqomah. Istiqomah itu sampai mati. Jadi kalau ada orang ngomong saya udah istiqomah 3 tahun ngaji terus, belum itu mah. Istiqomah itu sampai mati terus, sampai Allah mewafatkan kita. Makanya di dalam tempat bima saya nggak pernah saya lupa, selalu ada kalimat semoga Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan dan telah diwafatkan dalam keadaan husnul. Itu dalam tempat bima saya nggak perhatikan. Kenapa? Karena yang terpenting itu istiqomah. Dia sedikit yang penting istiqomah. Sehingga khairul a'mal adwamuha wa iqalla. Sebaik-baiknya amal adalah adwamuha. Adwamuha apa? Continue, konsisten, terus menerus. Wa iqalla, walaupun sedikit. Bu, biarin semalam kita tahajud cuma 2 rakaat, gak apa-apa. Yang penting tiap malam dikerjakan 2 rakaat. Itu lebih Allah cintai daripada sekali tahajud langsung 20 rakaat. Habis itu libur 3 bulan. Ada orang begitu? Allah malah gak senang. Yang Allah senangin itu rutin istiqomah, walaupun sedikit. Baca Quran jadi begitu Pak. Gak usah banyak-banyak, yang penting rutin. Sehari 1 juz saja, rutin. Sebulan khatam,
Sekarang lagi kapan? Nanti Ramadan awal-awal semangat, selesai Ramadan libur lagi, baca Quran lagi, Ramadan lagi gimana sih? Mending gak usah begitu tiap hari, walaupun sedikit tapi rutin tiap hari. Itu lebih Allah cinta dan itulah akhlak orang mukmin, istiqomah dalam kebaikan. Wa nasyatan fi huda. Tambah sedikit Pak, memang ini hadisnya panjang. Wa nasyatan dan gesit, giat, semangat, itu nasyatan. Fi huda dalam menjemput hidayah. Hidayah itu harus dijemput Pak. Hidayah itu harus dikejar. Enggak nunggu di rumah, hidayah memang enggak datang-datang Pak. Makanya salah satu menjemput hidayah ya begini nih. Bapak dari rumah datang ke mushola, niat ngaji, hidayah Allah tambah dalam iman kita. Ini kalau kita mau jujur, enakan ngaji atau rebahan di rumah? Enakan rebahan di rumah Pak. Tapi kita lebih memilih ngaji, namanya gesit menjemput hidayah. Makanya kita kan dalam Al-Fatihah begini diulang-ulang. Ihdinas shiratal. Ya Allah berikan kepada kami hidayah, jalan yang lurus. Jalan yang lurus hidayah gak bisa kita cuma diam-diam di rumah, harus dijemput. Di mana jemputnya? Di majelis taklim semacam ini. Ini menjemput hidayah. Umpamanya kalau Bapak mati hari ini, Bapak dijamin syahid. Kalau siap kalau Bapak dimatikan Pak. Loh, dijamin syahid loh. Istiqomah, jemput hidayah. Orang kok cuma sibuk berangkat gelap, pulang gelap, nyari kerjaan gitu. Ya lama-lama hidayah itu akan hilang dari hatinya kan. Tetap harus bisa bagi waktunya kerja, waktunya ngaji itu menjemput hidayah namanya. Wa nahyan an syahwatin. Akhlak berikutnya, wa nahyan an syahwatin. Nahyan harus bisa menahan, mencegah an syahwatin dari memperturutkan syahwat. Pengennya enak begini rebahan di rumah, main TikTokan, nonton YouTube. Tapi kita lebih memilih duduk, nyender, walaupun ngantuk, walaupun lelah, gak apa-apa. Ini namanya akhlak orang mukmin. Saya tambah satu lagi. Wa rahmatan lil majhud. Wa rahmatan dan harus penuh rahmat, kasih sayang lil majhud. Betul? Betul. Lil majhud untuk sesuatu yang diperjuangkan. Jihad itu semangat. Majhud ada yang kita perjuangkan. Majhud. Bapak pengen memperjuangkan apa umpamanya? Contoh, kita pengen berjuang punya rumah sendiri, umpamanya begitu kan? Bapak kerja semampunya, terus jangan lupa rahmat, penuh belas kasih. Jangan karena pengen bisa bangun rumah, akhirnya dia rajin menabung sampai pelit kepada orang, sampai kejam makan gaji orang. Kalau kita begitu, caranya begitu, rumah gak bakal jadi Pak. Seandainya jadi, gak bikin tentram. Makanya kalau ada istilah, kalau pengen sukses, rajin menabung. Saya gak percaya dengan rumus itu Pak. Banyak orang nabung tapi gak sukses. Udah nabung, buat apa? Bikin rumah, akhirnya rumah gak jadi, tabungan bisnis. Ada gak begitu? Nah, ada dulu biasanya apa ya? Hemat pangkal. Nah, gitu kan? Makanya orang hemat kaya nggak? Itu loh. Artinya warahmatan lil majhud ini lebih logis Pak. Kita tambahin lagi rahmat kita, kasih sayang kita udah tambahin. Biar yang kita perjuangkan itu ketemu Pak. Percaya nggak? Saya pertama kali pengen punya rumah Pak. Justru
transferan saya untuk orang tua saya tambahin. Logikanya kan harusnya saya kurangi biar duit saya kumpul kan? Enggak, malah saya tambahin Pak. Tadinya 1,5 juta, orang tua sudah setengah, orang tua 1,5 juta setiap bulan. Begitu saya punya keinginan pengen punya rumah, malah orang tua saya tambahin. Orang tua 2 juta, orang tua 2 juta. Kenapa saya pakai rumus ini Pak? Rahmatnya harus saya tambahin. Alhamdulillah dengan begitu Allah buka pintu-pintu rezeki yang tidak pernah kita buka, yang tidak pernah kita sangka-sangka, dibuka oleh Allah. Akhirnya rumah tetap jadi, nggak punya utang. Alhamdulillah. Bangun pondok, butuh duit banyak. Logika manusia berarti harus hemat. Gak usah berbagi, mending kumpulin. Logika manusia. Logika Allah enggak. Kalau memang yang kamu perjuangkan pengen jadi, rahmat dulu ditambah, kasih sayangmu kepada orang lain dulu ditambah. Nanti yang kamu perjuangkan Allah wujudkan. Alhamdulillah pondok jadi Pak. Dalam hitungan saya di atas 2 miliar itu. Pondok jadi, selesai, nggak punya utang. Alhamdulillah. Begitu Pak. Jangan kalau pengen punya mobil malah jadi orang pelit. Katanya dikumpulin, ngumpul enggak, mobil juga. Justru rahmatan bil majhud, ya, menjadi rahmat untuk mendapatkan yang kita perjuangkan. Maka bahasa hadisnya dan hadis yang lain Pak, kalau ingin cita-citamu terkabul, perbanyak sedekah. Itu hadis yang lain begitu Pak. Perbanyak sedekah, cita-citamu terkabul. Kemarin saya kedatangan tamu dari kampung muda. Anaknya pengen masuk ke kedutaan Inggris. Dia udah masuk ke beberapa seleksi, tinggal seleksi terakhir, katanya benar. Terus saya perlu gampang ini, baru ini saya beri nomornya berapa? Ada 200. Ya sudah, santri ini senang biasa. Ini kumpul 200. Kamu ikhlas gak sedekah ke santri saya? Kasih benar, ikhlas ya sudah. Insya Allah menjadi sebab yang kamu cita-citakan berkah. Dibagi sana 200 buat semua sama. Sudah 3 hari tadi sore ketika tadi, alhamdulillah jadi anak saya masuk ke kedutaan Inggris. Alhamdulillah. Begitu Pak. Jadi kalau pengen yang dicita-citakan terkabul harus perbanyak rahmat, perbanyak sedekah. Jangan malah demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada. Itu. Alhamdulillah kita membaca surah Al-Fatihah yang sedang ulang tahun. Yang pertama ini Ananda atau Ibu? Ibu Aida. Masya Allah. Mana Ibu Aidanya? Nah, yang kedua Ibu Indria Sari. Iya. Nah, di ulang tahun dua-duanya kita doakan semoga panjang umurnya, sehat lahir batinnya, diluaskan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan keberkahan. Ala hadhihi niyyah bijahi habibina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratihi Ibu Aida, Ibu Indria Sari, wa jasadihima li sihatihima wa afiyatihima min kulli syarrin wa bala'in wa da'in wa tawbil qulubuhuma fi ta'atillahi wa rasulih wa wasi' arzaquhuma rizqan wasi'an halalan tayyiban wa tasahulan bi umurihima min umurid dini wa dunya wal akhirah wa bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi